Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi kembali mengenai dunia kripto. Jadi dalam dunia keuangan global yang tengah mengalami transformasi digital besar-besaran, satu nama dari Capitol Hill ini mencuat sebagai tokoh utama dalam mendobrak paradigma lama, teman-teman. Jadi Tom Emmer, seorang anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik yang dikenal sebagai advokat kuat inovasi kripto, baru-baru ini Emmer menyatakan keyakinannya bahwa gagasan pembentukan cadangan strategis Bitcoin atau Strategic Bitcoin Reserve untuk Amerika Serikat ini bisa segera terwujud bahkan sebelum masa kerja Kongres ini berakhir, teman-teman. Jadi Bitcoin sebagai aset digital terdesentralisasi pertama di dunia ini telah tumbuh sebagai instrumen keuangan global dengan kapitalisasi pasar senilai triliunan dolar, teman-teman. Jadi seiring dengan meningkatnya inflasi, kemudian ketidakstabilan geopolitik, dan kekhawatiran terhadap dominasi dolar Amerika Serikat, banyak negara mulai melirik Bitcoin sebagai cadangan alternatif yang tahan sensor, tidak dapat dicetak ulang, dan tidak dikendalikan oleh entitas tunggal, teman-teman. Jadi dalam konteks ini, Tom Emmer melihat peluang strategis menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasional Amerika Serikat, jadi mirip dengan cadangan emas atau cadangan devisa lainnya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini dalam berbagai laporan bahwa negara bagian New Hampshire telah mengajukan rancangan undang-undang Bitcoin yang menetapkan pedoman ketat untuk pembentukan cadangan Bitcoin milik negara dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas, teman-teman. Sementara itu negara bagian Florida di Amerika Serikat mencatat kemajuan luar biasa dengan dukungan bipartisan terhadap usulan cadangan Bitcoin. Ini suatu hal yang langka dalam iklim politik yang terpolarisasi seperti saat ini. Kemudian juga tidak kalah menarik, negara bagian Arizona di Amerika Serikat ini juga menyetujui rancangan undang-undang HB 2342 yang secara efektif memblokir pembatasan zonasi lokal terhadap kegiatan penambangan kripto. Jadi rancangan undang-undang ini menandai langkah penting dalam memberikan kebebasan teknologi blockchain untuk berkembang tanpa hambatan birokrasi yang membatasi, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang dukungan terhadap Bitcoin sebagai cadangan nasional, ini tidak terbatas pada Amerika Serikat, teman-teman. Jadi seorang anggota parlemen di Swedia secara terbuka menyerukan agar negaranya juga mengalokasikan sebagian dari cadangan nasionalnya ke Bitcoin. Jadi dalam pidatonya ia merujuk pada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Donald Trump pada 7 Maret lalu. Kemudian secara eksplisit dia mendukung kebebasan penggunaan Bitcoin oleh warga Swedia, dan hal ini mencerminkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai cadangan strategis ini hari ini kelihatannya mulai menarik bagi semua negara yang ada di dunia, teman-teman. Terutama kalau kita lihat dalam laporan ini, Amerika Serikat dan Swedia sudah memulai. Nah, kita tidak tahu apakah Indonesia akan mengikuti pergerakan ini. Namun kalau kita lihat di sini, jika Kongres Amerika Serikat benar-benar mengesahkan usulan ini, maka Amerika Serikat akan memasuki era baru di mana kekuatan ekonomi tidak hanya diukur dari emas atau senjata, tetapi juga dari kode digital yang tidak dapat diubah di dalam jaringan blockchain, teman-teman.
Oke teman-teman, dengan adanya berita-berita ini kita akan lihat apa dampaknya terhadap Bitcoin. Jadi kalau kita lihat Bitcoin hari ini mengalami kenaikan luar biasa teman-teman. Diperdagangkan di angka 85.488 US dollar, mengalami kenaikan sebesar 2,9%. Kemudian untuk market capitalnya untuk Bitcoin hari ini ada di angka 1,69 triliun US dollar teman-teman. Kemudian dalam volume 24 jam, dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi Bitcoin itu di angka 27,31 miliar US dollar. Jadi kalau kita lihat di sini sedang mengalami penurunan sebesar 31% untuk transaksi 24 jam. Kemudian maksimal supply kita semua sudah tahu 21 juta, kemudian total supply dan sirkulasi supply yang beredar itu ada di angka 19,85 juta teman-teman. Kemudian kalau kita melihat histori di masa lalu, ini berarti 3 bulan yang lalu teman-teman. Jadi pada 3 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 20 Januari 2025, ini kita lihat Bitcoin itu sempat menembus harga 109.114 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high, ini berarti kita sedang koreksi atau sedang diskon 21,8%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Jadi menurut saya teman-teman, khusus untuk Bitcoin, kalau menurut pendapat saya pribadi, itu berbeda dengan aset kripto lainnya, karena kita tahu bahwa Bitcoin ini sama dengan emas, dia berfungsi sebagai alat penyimpan nilai teman-teman, jadi sebagai store of value, sehingga kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, maka menurut pendapat saya, kapanpun saatnya itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin teman-teman. Karena Bitcoin ini berbeda dengan altcoin, dia memiliki fungsi sebagai store of value teman-teman. Namun kita lihat proyeksi harga teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini harga kita memakai indikator Fibonacci retracement di time frame weekly. Jadi target harga selanjutnya dari Bitcoin kalau hari ini ada di angka 85.500 US dollar, target selanjutnya adalah 87.112 US dollar teman-teman. Kalau kita melihat dari Fibonacci retracement. Kemudian kalau harga itu tertembus dan dia masih bergerak naik, maka dia akan menuju target berikutnya itu di angka 109.561 US dollar teman-teman. Itu adalah target-target atau area-area resisten dari Fibonacci retracement di time frame weekly. Tetapi kalau misalkan dia terjadi koreksi, maka harga terdekat untuk dia koreksi itu adalah di angka 73.224. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Bitcoin. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.